Kalau menurut Bapak, apakah ada lihat wacana hak angket ini untuk bargaining politik sebenarnya? Saya kira begini Mas, itulah masih cara-cara kita kan masih kayak gitu. Bahwa ini begini supaya kita bicara lebih jauh bagaimana, ya memang masih Nanti nego-nego kali. Ya, itu bisa saja, tetapi untuk melakukan evaluasi niatnya bagus. Kemudian pikiran-pikiran juga seperti itu adalah bagaimana memformalkan gerakan-gerakan yang ada, jangan di jalan, tetapi melalui itu jalur politik, jalur hukum. Niatnya tinggal cara ngelolanya dan memanfaatkan ada. Pertanyaannya, apakah hanya jalur itu? Apakah ada cara lain? Ada cara lain yang diatur dalam undang-undang. Misalkan interpelasi, mempertanyakan. Misalkan melalui Komisi 2. Atau misalkan nanti gabungan secara bersama-sama, mempertanyakan. Lalu kemudian nanti membentuk suatu tim untuk melakukan evaluasi. Yang pokok-pokok pikirannya itu disampaikan menjadi keputusan dan secara sungguh-sungguh diperhatikan dalam rangka untuk penataan regulasi terkait sistem politik dan sistem pemilu ke depan. Gitu mestinya begitu. Kalau sekarang kita presiden kita ini sistem presidensial. Ya betul. Apakah memang itu bisa dimaksudkan lewat DPR dan MPR? Semua ada jalurnya, tetapi panjang Mas Sedik. Ya panjang. Pak Jokowi kan nanti Oktober udah habis. Iya, katakanlah misalkan itu kan prosesnya ada. Katakanlah ada persoalan. Kemudian DPR ya kan membuat pernyataan pendapat. Lalu kemudian disampaikan kepada MK. MK dulu ya. MK. Kemudian MK mengatakan iya. Lalu dikembalikan lagi sampai kepada MPR. Ini berapa waktunya? Ya, masih lama. Lama. Nah, itu kan pemakzulan dan putusan apapun ini tidak mempengaruhi putusan hasil pemilu. Karena jalurnya sudah ada. Jalurnya apa? Pendekatan hukum, bukan pendekatan politik. Gitu loh. Jadi memang Mas Edi, ini perlu kejernihan dan cobalah tanggalkan kepentingan subjektif kita. Makanya Prof. Jimli Asidiki juga bilang ini gertak politik karena untuk majukan presiden waktunya nggak cukup. Tetapi juga tidak boleh lah kita bahwa gertakan politik udah. Nanti kan suasana kebatinan DPR juga tersinggung lagi. Bahwa ini main-main, ini tersinggung lagi. Jadi ada suasana kebatinan Mas Edi yang perlu kita juga jaga. Di dalam komunikasi politik ada dua hal, benar dan benar. Apa itu benar? Benar itu mungkin sudah benar, belum benar. Tetapi yo jangan gitu, yang ngono tapi ojo ngono. Tapi benar, perlu ada kearifan, perlu ada kebijakan menghadapi orang. Masa misalkan dia si A ini misalkan ini bodoh. Lo bodoh. Jangan begitu. Kalau begitu dia tersinggung. Tetapi saya harus memformulasikan sebuah kata kalimat yang membuat suasana kebatinannya sebab ini. Oh iya, mungkin ini belum ini. Kan itu kan dia juga enak kan. Jadi harga dirinya juga tetap terjaga. Jangan dijatuhkan langsung. Iya, ini namanya kearifan, ini kebenaran. Karena itu di dalam komunikasi politik, di samping persoalan-persoalan substansial kebenaran, juga perlu pendekatan-pendekatan yang lebih arif, yang lebih bijaksana. Itulah konsep kebenaran dalam budaya Jawa. Kenapa ketihilang semua? Dan di sini bicara nilai. Gitu loh. Nah kalau ada etika, ada nilai di sini intinya. Komunikasi ya. Penting. Iya, jadi itu loh Mas Edi. Nah itu saya bukan apa-apa ya. Kadang-kadang juga saya. Nah karena itu ketika saya jadi sekjen Partai Golkar, mendampingi Pak ARB pada waktu itu, mungkin saya beberapa kali ditawari posisi-posisi di pemerintahan, kemudian juga di DPR, mestinya yang menandatangani itu ARB dan saya. Siapa yang diangkat ketua fraksi, siapa yang diangkat pimpinan komisi, tapi saya nggak pernah. Nah memang saya menghindari. Nggak usah. Untuk apa? Gitu loh Mas. Nah ini kembali ke perayaan suara Golkar ini. Okay. Ini kan berarti kursi menteri kan, jatah menteri kan naik, jadi tambah. Saya tidak tahu persis, tapi bocorannya, kalau ada bocor-bocor halus ya katanya Golkar dapat 5. Ya, nah ini juga nanti perlu dipertimbangkan. Karena dalam dunia politik Mas Edi, ada teorinya Mas. Apa itu? Ketika distribusi posisi,
ya, dilakukan secara tidak merata, tidak berkeadilan, tidak bermartabat, awal terjadinya disharmoni. Jadi kalau menurut Pak Idrus Marham, 5 posisi menteri ini yang cocoknya itu di mana kayaknya? Ya, saya tidak biarlah. Saya kira tidak. Jadi ikan peran politik di mana saja, tetapi kan bagaimana memanfaatkan sesuai dengan kapasitas. Bagaimana itu posisi dijadikan sebagai instrumen untuk berprestasi, untuk membuat karya. Itulah hakikat Golkar, gerakan karya kekaryaan. Jabatan adalah alat untuk melakukan gerakan karya kekaryaan secara efektif. Hanya efektif apabila orang yang duduk di situ, orang yang memiliki konsep, orang yang memiliki modal, orang yang memiliki gagasan. Kompetensi ya. Kompetensi. Dan itulah peran dilakukan. Jadi ini mesti lebih jernih. Nah itu juga suatu ketika Pak ARB Abu Rizal, ini luar biasa Pak ARB kepercayaannya kepada saya. Saya bukan siapa-siapa, saya diangkat jadi sekjen. Setelah itu suatu ketika saya ditawari, bagaimana kalau Idrus jadi menteri? Saya katakan, bang, nggak usah bang. Wah, enggak, Idrus ini kan orangnya pintar, orangnya rajin, dan orangnya kerja keras luar biasa, orangnya kreatif. Lalu gimana bang? Iya, di situ supaya nanti pengaruhnya ke partai besar. Saya enggak bang. Ya udahlah bang, saya sekjen aja deh bang. Dampingin abang. Tapi kan terus jadi menteri sosial. Enggak, bukan. Nah setelah itu ARB mengatakan, Pak Abu Rizal mengatakan, loh Anda ini aneh Idrus. Kenapa? Hampir semua elit politik mau jadi menteri. Lo saya tawari kok tidak. Lalu saya bilang, bang, kalau abang mengatakan saya manusia aneh, ada yang lebih aneh bang. Apa itu? Adalah orang yang hanya berpikir jadi menteri, padahal prestasinya di partai dan di bangsa ini belum kelihatan. Tidak ada apa-apa. Itu yang lebih aneh, bang. Dan ini yang merusak, bang. Ketawa memang kau ini, terus kalau diajak bicara lebih banyak alasan kau katanya. Kata seperti itu. Ya saya jadi menteri itu terakhir ketika saya dipanggil oleh Pak Jokowi. Dan ketika itu kan saya mau maju ketua umum. Lalu kemudian ya namanya kita sudah ya udah saya tidak jadi maju calon ketua umum, lalu saya jadi menteri. Lalu saya bilang, waduh, ngapain jadi menteri kan, apalagi ini. Ya udahlah Pak Idrus, nanti ini kan Pak Idrus kan ini punya kemampuan untuk komunikasi dengan masyarakat, dengan ini. Dan ya kalau itu kan gampang Pak, saya bilang, dengan jalur lain. Lalu tapi Pak Jokowi tetap ini, ya udah saya bilang, oke silakan Pak. Kalau memang itu ya udah tidak ada masalah. Nah itu aja Mas. Jadi Bapak nyesel nggak jadi menteri sosial? Bukan masalah nyesal dan tidak nyesal Mas, tetapi kan itu semua manusia ini ada jalan hidup. Ya, mengalir aja, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saja. Kita tidak tahu semua bagaimana jalan hidup kita tidak tahu. Dan yang penting adalah kita di dalam menjalani jalan hidup ini kita selalu waspada. Betul. Kita selalu, tetapi kalau ada apa-apa kejadian itu, ya, itulah takdir yang tidak bisa kita oleh Allah, dan semua ditentukan. Dan pada waktu itu pasrah, karena itu konsep hidup kita ikhtiar. Ya, jadi kita harus ikhtiar maksimal, doa ikhlas tulus, dan tawakal secara total.